I see you walk by, baby girl. Lost in the moment and it feels so good. Let's do a twist now, baby girl. I love the way you make me feel so good. Going down, going down, going down. That's the way to feel. Going down, running around. Going down, that's the way to feel. Estoy una esperanza, con tus ojos, pura pasión y amor. Yo lo siento y tú lo sientes. Energía, baby. I see you walk by, baby girl. Lost in the moment and it feels so good. Let's do a twist now, baby
cepat masuk. Oke. Ya, lanjut ke bahasa Indonesia, PR-nya disiapkan. Akan membahas tentang laporan, teks laporan. Teks laporan. Oke, coba dibaca dulu nomor 1. Dalam sebuah laporan, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Betul, bahasa baku. Nomor 2. Teks laporan disebut juga pengamatan. Ini ya bisa, tapi ini belum pernah dipelajari. Teks laporan biasanya disebut juga teks klarifikasi. Teks klarifikasi. Ya. Teks apa, Guru? Teks klarifikasi. Klarifikasi. Ya. Teks klarifikasi. Lanjut, nomor 3. Nomor 3. Laporan yang ditulis harus bersifat sopan. Oh bukan, masa laporan dalam bentuk soal? Bukan. Laporan yang ditulis harus dalam bersifat objektif. Objektif itu artinya nyata. Bisa juga bersifat nyata. Ya, bersifat nyata artinya sesuai dengan tempat terjadinya laporan. Laporan enggak bentuknya soal, sejak kapan laporan dibuat dalam bentuk soal? Nomor 4. Laporan dibuat berdasarkan hasil pengamatan. Ya, betul, hasil pengamatan. Betul, hasil pengamatan. Berikutnya. Teks laporan bersifat objektif. Ya, bisa bersifat objektif atau bersifat meluas. Bersifat global, bersifat umum. Bisa bersifat umum, bisa bersifat meluas, bisa bersifat global. Teksnya ya, ini bicara teksnya. Bersifat objektif juga nggak apa-apa. Nomor 6. Pernyataan umum pada laporan di atas adalah Di atas. Laporan ditulis pada. Ya, pernyataan umum pada laporan ditulis pada. Yang umum, tentang hal yang umum biasanya ditulis pada apa? Umum itu ini nih. Yang umum. Ini umum. Ini khusus isinya. Ini umum. Gimana? Ditulis di mana? Di atas. Ya, berarti di awal. Ya, di awal paragraf. Pada awal paragraf. Lanjut, nomor 7. Baca dulu laporannya. Laporan pengamatan. Ya, laporan pengamatan. Kemudian, berikutnya. Berikutnya. Lamannya pengamatan adalah lamannya apa sih, Guru? Ya, waktunya. Waktunya. 18 Desember. Sampai kapan? Harus lengkap, itu nggak boleh dipotong-potong.
SD itu sampai dengan baca. Sampai dengan 28 Januari 2018. Oke, ya betul. Terus habis itu berikutnya Pengamatan tersebut dilakukan oleh SD Suaka Asli, ketuanya Melisa. ya betul. Lanjut. Berdasarkan hasil pengamatan di bawah Langga mengalami pertumbuhan, betul. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada. Oke, kalau tidak ada, pertanyaan 1 sampai 5 ditulis dulu itu. Sudah ditulis atau belum? Belum. Yang di belakang fokus ke belajar, jangan ada suara itu. Oke, sudah? Sudah? Oke, baik. Mulai dari apa yang dimaksud dengan laporan hasil pengamatan? Apa jawabannya? Apa? Yang Mm-mm. mengenai yang sudah diamati. Ya, yang lebih lengkap ya. Jadi laporan hasil pengamatan merupakan hasil laporan apa? Ya. Laporan pengamatan itu atau laporan hasil pengamatan itu merupakan hasil laporan dari sebuah pengamatan.
Intinya tentang laporan tentang sebuah pengamatan. Itu yang paling penting. Laporan sebuah pengamatan apa? Dengan tujuan apa? Tujuannya menginformasikan hasil yang sudah diperoleh kepada banyak orang. Ya. Tuh. Dicatat dulu itu. Jadi laporan hasil pengamatan merupakan hasil laporan dari sebuah pengamatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menginformasikan hasil. Intinya pokoknya tentang laporan tentang sebuah pengamatan. Mengamati apa ya? Mengamati macam-macam, mengamati tentang tanaman, mengamati tentang hewan, mengamati tentang lingkungan sekolah, mengamati tentang sampah, mengamati tentang semua apapun bisa diamati. Yang bisa dilihat, yang bisa dipegang, yang bisa diteliti. Ya, coba dibaca. Adalah hasil laporan dari sebuah pengamatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menginformasikan hasil yang sudah diperoleh kepada orang banyak atau sekelompok orang. Ya, oke. Ya, berikutnya. Yuk. Yang nomor 2, coba dibaca. Bukan ciri-ciri teks laporan. Ya, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya apa saja? Mempunyai waktu pengamatan. Oke, boleh. Terus apa lagi? Hasil pengamatan. Terus? Tempat pengamatan. Terus apa lagi? Hal yang diamati. Ya. Intinya itu kamu sebetulnya baca strukturnya, baru strukturnya itu. Ya, intinya yang namanya ciri-ciri dari laporan pengamatan itu ada beberapa. Yang pasti harus berdasarkan fakta. Harus berdasarkan fakta. Fakta itu apa? Fakta ya harus sesuai kejadian. Kemudian bersifat objektif, betul-betul nggak bohong. Ya, objektif itu artinya tidak berbohong. Ya, bukan palsu. Ya, objektif itu tidak berbohong artinya, atau palsu. Jadi harus sesuai dengan kenyataan. Kemudian laporannya hasil harus ditulis lengkap, nggak boleh setengah-setengah, harus sempurna, tepat, ya, detail, tidak menyimpang dari moral yang tidak baik, seperti propaganda. Propaganda itu seperti menghasut orang lain, memihak pihak tertentu, menuduh, membuat berprasangka buruk, ya, berpikir yang negatif artinya. Intinya berpikir yang negatif, tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan apa yang ada di dalam keadaan berita dan harus disajikan dengan menarik.
Coba dibaca ulang ciri-ciri teks laporan pengamatan atau observasi. Berdasarkan fakta. Oke, berdasarkan fakta artinya apa? Berdasarkan fakta artinya apa? Tidak harus seperti yang sudah diamati. Ya betul, harus seperti yang diamati, harus seperti yang dilihat. Yang berikutnya, yang kedua apa? Kedua, laporan bersifat objektif. Artinya apa? Laporannya harus tidak bohong. Ya, tidak bohong atau tidak palsu. Ya, betul. Yang ketiga, Laporan hasil harus ditulis lengkap dan sempurna. oke, keempat, Laporan tidak menyimpang dari moral yang tidak baik seperti propaganda, pemihakan atau penuduhan dan atau prasangka buruk. artinya apa itu? Artinya. Tidak berpikir seperti negatif. Ya, tidak berpikir negatif, betul. Yang terakhir, Laporan disajikan secara menarik. oke, betul. Yuk, lanjut berikutnya. Sebutkan struktur teks laporan. Struktur laporan itu justru seperti yang kamu tadi bilang. Kamu tulis apa saja strukturnya. Hal yang diamati. Ya. Tempat pengamatan. Urut dari atas. Urut dari atas. Hah? Urut dari atas apa? Hal yang diamati. Oh, sebelumnya apa? Sebelum hal yang diamati apa? Teks laporan. Apa namanya? Ini sebelumnya kan ada. Di atasnya ada apa saja urut-urutannya. Laporan pengamatan. Berarti itu apa namanya? Judul. Judul. Ada judul laporan. Terus Hal yang diamati. belum. Nanti dulu, jangan hal diamati dulu. Apa ini? Nama kelompoknya. Ya, bukan nama kelompok, nama pembuat, Ketua. bukan nama ketua, nama pembuat. Laporan. Terus berikutnya apa? Hal yang diamati. Terus apa lagi? Tempat pengamatan. Terus apa lagi? Waktu pengamatan. Terus Hasil pengamatan. ditulis dengan benar seperti itu. Jadi yang pertama berarti judul laporan, nama pelapor atau nama pembuat laporan, kemudian baru hal yang diamati apa, kemudian baru yang keempat tempat pengamatannya di mana, kemudian waktu pengamatannya kapan, kemudian baru hasil pengamatannya.
Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Informasi apa saja yang kita dapatkan setelah membaca laporan hasil pengamatan arus lalu lintas di jalan raya? Ya, apa kira-kira? Kalau berhubungan dengan jalan raya, informasinya apa saja yang kamu peroleh? Harus taat kepada lalu lintas. Ya, apalagi? Waktu kamu lihat jalan raya, kamu melihat apa saja di sana? Mobil motor, Ya, berarti melihat apa namanya? kendaraan, Berarti melihat apanya? Melihat apanya? Melihat apanya? Apa saja yang dilihat? Ya tadi sudah benar, mobil motor apa, tapi maksudnya jadi apa gitu loh? Apa? Namanya apa? Berpikirnya harus sangat keras gitu. Jadi bukan mikirnya santai-santai, cuman ya penting ya. Mikirnya keras. Waktu saya berdiri di atas jalan raya atau berdiri di pinggir jalan raya, kemudian saya lihat apa saja. Oh, lihat kendaraannya banyak. Berarti melihat apa? Jumlah kendaraan. Melihat apa? Ada orang ditabrak karena tidak taat peraturan. Berarti pelanggaran. Ada apa lagi? Ada macet. Memikirnya harus luas, harus berpikirnya luas. Jadi betul-betul berpikir waktu kamu berdiri, itu nggak diam-diam sama ngeliatin nggak jelas gitu ya. Oke, sekali lagi. Apa jawabannya? jumlah kendaraan, Terus, orang kecelakaan, terus apa lagi? Kalau kamu merasa sedang berdiri, kamu coba mikir merenung gitu loh, kayak sambil membayangkan. Berdiri di pinggir jalan, itu kamu apa saja yang kamu akan bisa lihat di sana. Nggak sesederhana seperti yang saya tulis tadi. Banyak banget yang bisa kamu lihat, apa saja. melihat jumlah kendaraan roda, orang kecelakaan, melihat citra cross, Melihat seberapa, sama lihat apa lagi? melihat Apa lagi? lampu lintas, Melihat lampu lalu lintas, melihat apa lagi? Banyak banget yang kamu bisa lihat di situ. melihat Apa lagi? Pasti melihat kepadatan lalu lintas. Pasti melihat kendaraan jumlahnya berapa banyak. Pasti melihat pelanggaran. Pasti melihat polisi. Ini wawasannya harus keluar dari segala gedung dan tembok ya. Kamu pikirannya harus lebih luas lagi. Terus apa lagi yang kamu lihat? mobil macet, Ya udah masuk kepadatan arus lalu lintas itu. Apalagi yang bisa kamu lihat? toko, Hah? Ya, melihat pertokoan di pinggir jalan bisa. Oke. Terus lanjut berikutnya. Berikutnya. Nomor 5.
Buatlah sebuah laporan hasil pengamatan dengan polisi lalu lintas tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tanggal 29 Juli 2018. Ya, kira-kira seperti apa bentuknya? Mirip seperti yang tadi. Coba ditulis apa saja. Apa saja? Persis seperti yang contoh tadi yang ada di soal. Urut-urutannya berarti apa? Judul laporan. Ya, judulnya apa? Laporan pengamatan. Nomornya kecelakaan lalu lintas. Oke, boleh. Terus? Apalagi? Kelompok. Nggak usah pakai kelompok. Langsung nama kamu siapa? Motif. Terus, hal yang diamati apa? Kecelakaan pengampunan lintas. Oke. Terus, tempat pengamatannya di mana? Jalan raya. Oke. Waktunya kapan? Disuruh kapan itu? 29 Juli 2018. Oke. Terus, apa kira-kira hasilnya berdasarkan pengamatan itu? Pakai kira-kira saja, ngarang. Ini kan cuma untuk ini saja. Apa kira-kira? Seorang sedang mengendarai motor dengan kecepatan penuh. Terus, Lalu ia tidak melihat lampu lalu lintas. Lalu ada truk lewat depan. Lalu orang yang mengendarai turun tapi tidak bisa. Karena remnya rusak lalu orang yang naik motor bergerak ke sedang. orang yang naik motor apa? Orang yang naik motor bergerak. Oke. Terluka ya, orang yang naik motor terluka. Jangan menggunakan berdarah ya, bahasanya harus baku. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nggak ada. Propaganda apa? Tadi ada propaganda apa? Hal-hal yang negatif. Nggak semesti propaganda. Itu kan tadi saya cuma ringkas menjadi kalimat yang sederhana. Propaganda sendiri artinya apa? Satu arti. Propaganda, pemihakan, penuduhan, prasangka. Ya memang semua disimpulkan jadi satu kata, hal yang negatif. Tapi satu persatu artinya apa? Nah, makanya dicatat dulu. Nah, kalau ada kata tidak tahu harus ditanyakan, dengan apa-apa tidak tahu, tidak ada. Penting ini, karena kalau kamu nggak ngerti kata, kamu nggak bisa jawab. Nggak ngerti apa-apa isinya. Propaganda itu artinya apa? Propaganda itu penerangan yang benar atau yang salah dengan tujuan meyakinkan orang lain. Bisa salah, bisa benar. Ya, ada propaganda yang salah, ada propaganda yang benar.
Contoh iklan, itu propaganda. Orang jadi nggak pengen beli sabun jadi beli sabun, itu propaganda karena dapat propaganda, dapat iklan, ada iklan. Sudah? Oke. Kalau pemihakan ya artinya berpihak, ya. Oke. Sekarang saya akan tanya dengan cepat beberapa pertanyaan berikut ini. Oke. Nomor 1, dalam membuat sebuah laporan, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu apa saja? Judul, tempat, objek, waktu, hasil, Yang di belakang suaranya sangat keras. Duduk yang baik. Nomor 1, dalam membuat sebuah laporan, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu apa saja? Bukan. Kurang tepat. D. D atau B? B. Judul, tempat, objek, waktu, hasil, pelapor. Judul, tempat, objek, waktu, hasil, pelapor. Tempat, waktu, hasil. Tempat, waktu, hasil, objek, judul, kesimpulan. Judul, tempat, objek, waktu, hasil, pelapor. Ini masih rancu ya antara B atau C. Tapi oke, B betul. Nomor 2. Pengamatan ini dilakukan di Kecamatan Cipanas, Kota Cianjur. Laporan pengamatan di atas berisi tentang apa? Tempat pengamatan. Berisi tentang tempat pengamatan, betul? Berikut yang termasuk laporan kunjungan, yang mana? Pertama, siap ke Candi Prambanan menuju ke depan kelas. Bertamasya ke Candi Prambanan menunggu di depan kelas. Ini kayaknya salah ketik ini nggak ada. Ya, bertamasya ke Candi Prambanan. Oke, lanjut. Nomor 4, laporan yang lengkap salah satunya terdapat saran. Memberikan saran terhadap laporan hasil pengamatan harus disertai Laporan. apa? Alasan yang tepat. Alasan yang tepat. Oke. Berikut adalah langkah-langkah menyusun teks laporan, kecuali apa kecualinya? C. Ini C kayaknya saya belum. Bentar, C-nya.
kurang itu sepertinya. Bukan, C bukan, karena C itu yang diambil dari pengamatan. Yang mana? Ada satu yang bukan. D. D, ya, D. Membuat Hah? Membuat kalimat penutup berupa kesimpulan yang diambil dari pengamatan dengan tidak menyertakan kalimat pembuka. Itu tidak termasuk. Harus membuat kalimat pembuka di dalam laporan dulu. Nomor 6, Ani mendapat tugas membuat laporan setelah berwisata ke Candi Borobudur. Laporan yang dibuat setelah mengunjungi suatu tempat disebut Laporan pengamatan. bukan. Kalau berkunjung ke suatu tempat, Laporan kunjungan. berkunjung namanya saja laporan berkunjung. Berikutnya, nomor 7, hasil pengamatannya tidak semua siswa mengikuti upacara. Kemudian siswa yang terlambat hanya boleh menunggu di depan kelas. Ada 3 orang anak laki-laki yang berbaris terpisah karena datang terlambat. Siswa yang mengikuti upacara menggunakan seragam lengkap. Laporan pengamatan di atas berisi tentang apa? Kedisiplinan siswa saat dalam mengikuti upacara. Betul, dalam mengikuti upacara. Kedisiplinan siswa dalam terlambat. Kedisiplinan siswa dalam mengikuti upacara. Kedisiplinan siswa saat akan dalam mengikuti. Betul, dalam mengikuti. Nomor berikutnya 8. Berikut ini yang tidak termasuk laporan kunjungan yang mana? Yang tidak termasuk. Bukan. Kunjungan, bukan termasuk kunjungan, tidak termasuk. Ini ada pertanyaannya, harus dibaca baik-baik. Pengamatan pembibitan mangga. Iya, pengamatan pembibitan. Itu kan udah kelihatan, namanya pengamatan pembibitan. Jadi nggak ada mengunjungi sesuatu, tapi dia di situ melihat. Tapi kalau ke Pangandaran, ke Kaliurang, ke Taman Safari, itu kita sedang berkunjung. Berikutnya, sekali lagi yang tidak termasuk pada struktur teks laporan pengamatan yang mana? Ya, betul, C. Ditulis di awal dan di akhir ya. Nomor berikutnya, pada Minggu 7 Januari 2018, Irma pergi berlibur bersama ayahnya ke rumah neneknya. Pertama, mereka naik bus dari Cianjur menuju Bandung. Sesampainya di Bandung, mereka naik taksi menuju menuju Bandara Husein Sastra Negara. Mereka akan naik pesawat menuju Surabaya. Sesampainya di Surabaya, Irma dan ayahnya masih naik bus 2 kali hingga bisa sampai ke rumah neneknya. Penggalan teks di atas adalah bagian dari apa? Laporan kunjungan. Laporan perjalanan.
Laporan perjalanan. Ya, betul. Itu laporan perjalanan. Ya, perhatikan ya kalimatnya bicara tentang apa itu disesuaikan di belakangnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, disiapkan halaman kosong. Mana? Oke. Udah, ayo dikerjakan. Jawabannya saja dari nomor 1. Nomor 2 yang mana? Oh, ini.
Sudah? Belum. Sudah. Ya. Oke. Istirahat sampai 10 lewat 10 menit. Jarum panjang angka 2.
Thank you.